Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang revolusi pertanian pada zaman dahulu. Nama saya Rizkyana Fathia Azhara, NIM 2020 310061. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi pertanian pada zaman Neolitikum. Sekitar 2,5 juta tahun silam, manusia mengumpulkan makanan dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan beberapa tumbuhan. Manusia-manusia ini diantaranya adalah Homo erectus, Homo ergaster, dan Homo neanderthal. Manusia-manusia ini bertahan hidup atau dalam kata lain life survival dengan cara tidak memonopoli atau memanipulasi tumbuhan dan peternakan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Homo sapiens mulai menyebar dari Afrika Timur ke Timur Tengah, Asia, Eropa, dilanjutkan kepada negara Amerika, dan yang terakhir Australia. Namun, 10.000 tahun silam, hal ini berubah ketika Homo sapiens mulai merencanakan untuk memanipulasi beberapa spesies hewan dan tumbuhan. Kemudian dicetuskanlah yang namanya revolusi pertanian. Nah, mengapa sih revolusi pertanian ini hanya bisa terjadi atau dicetuskan dalam beberapa daerah seperti Tiongkok, Amerika Tengah, dan Timur Tengah? Nah, jawabannya sederhana, karena beberapa spesies hewan dan tumbuhan ini tidak bisa didomestikasi di berbagai wilayah, seperti wilayah Afrika Selatan, Alaska, dan wilayah-wilayah yang lain. Nah, pernahkah teman-teman berpikir bahwa sebenarnya revolusi pertanian ini memiliki sisi negatif? Selama ini yang kita pelajari, revolusi pertanian hanya memiliki dampak positif, tanpa kita sadari bahwa revolusi pertanian sebenarnya juga merupakan kesalahan perhitungan dalam sejarah. Nah, hal itu merupakan hal yang wajar sebenarnya, karena sejarah adalah syarat akan kesalahan perhitungan dari manusia-manusia pada zaman dahulu yang tidak bisa berpikir atas potensi-potensi negatif maupun positif yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan baru mereka. Nah, salah satu bukti mengapa sih kok revolusi pertanian ini disebut sebagai kesalahan perhitungan dalam sejarah? Salah satu buktinya yaitu terjadi pada abad pertama atau abad ke-1 setelah terjadinya revolusi pertanian. Salah satu wanita umur 19 tahun yang di Tiongkok menderita kelaparan hingga meninggal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar yakin bahwa revolusi pertanian ini bisa menjadi solusi bagi semua umat manusia? Coba kita bayangkan, pada beberapa ratus tahun yang lalu, ketika bumi ini masih dihuni oleh segelintir Homo sapiens atau segelintir manusia, yang kalau dipikir memungkinkan satu manusia memiliki lahan yang sangat luas. Kemudian, pada waktu panen atau bulan panen, satu Homo sapiens atau satu manusia ini bisa memanen hasil panen ini lebih dari jumlah penduduk yang bisa diberi makan. Nah, untuk mengantisipasi bentuk dari kemewahan ini, akhirnya Homo sapiens memutuskan untuk terus bereproduksi dan menambah angka kelahiran atau angka kependudukan. Nah, kalau kita berpacu pada zaman dahulu, kemudian kita berkaca pada zaman sekarang ini, justru yang terjadi malah sebaliknya. Pada zaman sekarang ini, lahan semakin sempit, namun angka pertumbuhan ini semakin besar atau semakin tinggi, sehingga terjadilah yang namanya kesenjangan pangan. Dan potensi untuk menderita penyakit kekurangan gizi atau kelaparan ini sangatlah rentan dan semakin meningkat. Nah, solusi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesalahan perhitungan sejarah ini atau kesalahan perhitungan dalam revolusi pertanian? Tak lain dan tak bukan adalah menekan angka pertumbuhan, menekan angka kelahiran juga, dan memperluas lahan pertanian. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clarita Apri Alileven, NIM 2020 310057. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nomaden. Baik, nomaden adalah cara hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan tidak menetap oleh sekelompok orang atau individu. Yang pertama, sistem kehidupan. Nomaden adalah sudah ada sejak zaman batu tua, yaitu Paleolitikum yang berlangsung selama kurang 600 tahun. Yang kedua, pada zaman tersebut manusia belum bertempat tinggal tetap, dan untuk menunjang kehidupan mereka mengembara dengan cara berburu dan meramu. Mereka hanya mengumpulkan bahan makanan seperti mengumpulkan buah, sayur, berburu binatang, menangkap ikan, dan lain sebagainya. Mencari jumlah banyak bahan makanan sebagai
mencari dalam jumlah banyak makanan sebagai bahan persediaan dalam survival mereka. Maka kondisi alam yang menjadi harapan bagi kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, mengalami kemajuan seperti zaman-zaman sebagai berikut: Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan hingga saat ini perlu ditegaskan bahwa nomaden merupakan salah satu cara efektif yang dilakukan masyarakat dahulu hingga saat ini untuk melangsungkan kehidupan. Mengumpulkan bahan makanan dengan cara berburu dan mengolah makanan dengan cara meramu. Ketika makanan di wilayah tempat mereka tinggal sudah habis, maka mereka harus berpindah dan mencari sumber makanan di wilayah baru. Seperti saat ini manusia mengumpulkan dengan uang bekerja, dan uang yang diperoleh digunakan untuk makan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti itulah yang dilakukan secara terus-menerus dan turut. Perkenalkan, nama lengkap saya Martinus Walingara, NIM 2020-310067, Program Studi Agribisnis. Baik, di sini saya mau menjelaskan materi pembangunan pertanian, yaitu pertumbuhan tanaman gandum dan pertumbuhan tanaman padi. Tanaman gandum merupakan tumbuhan yang sudah dikenal pada masa prasejarah. Pada waktu itu, tanaman gandum dan tanaman biji-bijian menjadi sumber makanan terutama bagi masyarakat di zamannya. Selain itu, tanaman gandum telah dibudidayakan di Cina sejak tahun 2700 SM sebelum Masehi. Teman-teman, tanaman gandum ini dapat digolongkan menjadi tanaman serealia yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sebagai bahan baku pembuatan roti dan mie. Selain itu, teman-teman, tanaman gandum ini memiliki manfaat sebagai bahan baku makanan dan pakan untuk hewan ternak. Sebagai upaya untuk dapat mengurangi impor gandum, maka perlu adanya tindakan perluasan budidaya tanaman gandum di Indonesia. Sebagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan gandum yang nantinya dapat diproses menjadi tepung terigu, teman-teman. Sedangkan tanaman padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga genus yang sama yang bisa disebut sebagai padi liar. Padi juga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM sebelum Masehi. Maka hasil dari pengolahan padi dinamakan beras. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mursofi, NIM 2020310038. Saya mengambil prodi agribisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana pembangunan pertanian revolusi Arab. Menurut Watson, pada tahun 1974, revolusi pertanian di Arab dimulai sekitar 700 sampai 1100 tahun yang lalu. Revolusi pertanian Arab adalah transformasi pertanian dari abad ke-8 sampai ke-13 di wilayah Islam. Sejarawan dan ahli geografi Arab abad pertengahan menggambarkan Al-Andalus atau sekarang yang disebut dengan Spanyol sebagai daerah subur dan memiliki air yang sangat berlimpah, dan juga terdapat buah dari pepohonan zaitun dan delima. Buku Arab pertama tentang agronomi terbit pada abad ke-10 yang diciptakan atau ditulis oleh Ibnu Basal yang telah berkeliling dunia Islam dan juga pulang membawa ilmu pengetahuan tentang agronomi dan ditulis secara terperinci. Ahli agronomi abad ke-12 yaitu Abul Khair al-Isbili dari Sevilla menjelaskan secara rinci bagaimana cara merawat pohon zaitun, mulai cara menanamnya, mulai cara mencakokkannya, mulai cara perawatannya, dan juga sampai pada proses pemanenannya.
Periode abad ke-9 sampai abad ke-13 telah terjadi transformasi mendasar dalam sektor pertanian di Arab. Dapat diartikan sebagai revolusi hijau di daerah atau di wilayah Arab. Banyak peneliti menemukan bahwa revolusi pertanian Arab membawa banyak perubahan besar pada sektor pertanian di wilayah tersebut. Saat itu, sebagaimana tercantum pada Kitab Pertanian Pembangunan Arab atau juga disebut dengan Kitab Al-Filaha. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yani Syahwaratun Halilah, NIM 2020310039. Pada saat Spanyol dikuasai Islam, maka pada saat itulah telah dihadirkan sistem perairan irigasi yang sangat besar, baik dengan pasokan melalui kanal yang diberi gravitasi dan pengolahan kolam-kolam irigasi yang sangat baik, sehingga tidak mengherankan apabila jaringan saluran air tersebut tertata dengan baik. Pada abad ke-7 telah diperkenalkan roda irigasi yang bertenaga hewan yang kemudian menyebar hingga ke Maroko. Dengan adanya sistem irigasi yang dibangun kembali dan diperbesar, maka berarti akan meningkatkan produktivitas dan memperpanjang sistem tanam. Tidak selain itu, tidak hanya mengenai irigasi dan pertanian, tetapi juga telah ditemukan buku-buku mengenai hewan-hewan tertentu yang penting bagi pertanian dan sistem pemerintahan Islam, terutama hewan kuda dan lebah. Disebutkan pula bahwa pertumbuhan penduduk, urbanisasi, stratifikasi sosial, dan pemusatan politik yang dikendalikan oleh negara yang mempunyai hubungan peningkatan produktivitas tersebut. Disebutkan kembali bahwa output negara Iran mengalami penurunan pada abad ke-7 hingga abad ke-10 akibat persaingan berbagai kelompok tertentu, berbagai kelompok penguasa untuk mendapatkan akses terhadap surplus lahan. Sebenarnya budidaya dan konsumsi bahan pokok saat itu telah dikenal secara luas, yaitu gandum, sorghum, beras, dan kapas di bawah Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Sanisa. Meski alat pertanian seperti watermill, waterwolf, dan pompa air telah dikenal dan diterapkan oleh pertanian di Yunani hingga Romawi, namun sejarawan tetap setuju bahwa umat Muslim memberikan kontribusi bagi pertanian di dunia melalui penyebaran beberapa tanaman di barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mijar Ali Fahmi dengan NIM 2020310043. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan pertanian revolusi Inggris. Jadi, kenapa pembangunan pertanian revolusi Inggris ini dikenal? Itu karena tidak ada peningkatan produktivitas di lahan pertanian pada saat itu di Inggris. Nah, di mana itu terjadi pada abad ke-17 sampai abad 19. Nah, dengan tidak adanya peningkatan produktivitas di lahan pertanian, itu sangat fatal karena pertumbuhan penduduk yang begitu pesat di Inggris itu mengakibatkan pasokan makanan berkurang. Nah, itu peningkatan populasi penduduk terjadi pada tahun 1700 itu mencapai 5,5 juta penduduk, dan pada tahun 1801 itu mencapai 9 juta populasi penduduk, dan meningkat begitu pesat pada abad ke-19 itu mencapai 32 juta penduduk. Nah, ini mengakibatkan pemerintah Inggris melakukan impor
besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, karena terjadinya populasi yang begitu meningkat, itu memicu juga terjadinya revolusi industri di Inggris pada saat itu. Nah, jadi salah satu perubahan penting dan metode pertanian yang dilakukan oleh Inggris adalah rotasi tanaman. Nah, jadi rotasi tanaman ini adalah praktik penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran di satu lahan. Nah, itu kenapa dilakukan? Agar menghindari hama di satu tumbuhan itu tidak menyebar ke tanaman lain. Nah, ada beberapa contoh proses rotasi ini, itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada 4 bidang tanah. Tanah yang pertama atau lahan yang pertama itu ditanami dengan gandum dan gandum hitam, dan tanaman atau lahan yang kedua itu ditanami gandum dan barley. Untuk lahan yang ketiga itu ditanami kacang-kacangan, dan untuk tanaman yang keempat itu tidak ditanami dengan apapun, itu dibiarkan kosong. Kenapa dibiarkan kosong? Agar dia menyerap nutrisi-nutrisi yang ada, sehingga nanti ketika penanaman itu mencapai hasil yang baik. Dan untuk hasil panen yang ada benihnya itu disimpan untuk ditanam kembali, sehingga meningkatkan produktivitas yang begitu melimpah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsisius Dedi Jaud, NIM 2020310033. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Bera digunakan dengan komposisi 10-30%, sementara lahan yang ditanam sehabis panen diganti dengan tanaman yang lain. Misalkan tanaman kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan di sini harus berotasi dengan lahan bera atau lahan yang tidak ditanami. Supaya apa, teman-teman? Supaya bisa memulihkan kesuburan dari lahan tersebut. Terus penanaman kacang polong juga dapat membantu pertumbuhan tanaman di lahan kosong, karena bakteri yang ada pada akar kacang legume dapat menangkap nitrogen dari udara lalu masuk ke dalam tanah. Yang berikutnya adalah lobak. Lobak itu pertama kali ditanam di Inggris sekitar tahun 1638, namun tidak banyak digunakan tahun 1750. Padahal teknik ini sangat baik untuk menjaga kesuburan tanah dan juga membantu agar gulma tidak meningkat. Selain lobak, tanaman semanggi juga dapat menangkap nitrat kembali ke tanah dan membuat padang rumput siap dibajak. Alat bajak pun berkembang pesat di Skotlandia, Amerika, dan Prancis. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita Tarsisius. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Narsianus Jumadun, NIM 2020310051, Prodi Agribisnis Angkatan 2020. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri. Revolusi industri mengikuti revolusi pertanian karena lahan yang digunakan semakin menurun menjadi perusahaan industri. Yang berikutnya adalah pemasaran domestik. Pemasaran domestik juga diperhatikan oleh pemerintah Inggris dengan berkembangnya pasar regional dan akan akhirnya menjadi pasar nasional, dan dibantu oleh infrastruktur dan transportasi yang lebih baik. Para petani tidak lagi tergantung pada pasar lokal, dan mereka tidak terlalu harus menjual dengan harga rendah ke pasar lokal. Berikutnya adalah traktor. Traktor bertenaga bensin komersial pertama berhasil diproduksi pada tahun 1901, dan traktor alat penanaman diproduksi pada tahun 1923. Ini menandai sebuah titik penting dalam pergantian hewan atau mesin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wasn't I enough?